Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pendalaman tentang hari-hari terakhir Adolf Hitler. Ini momen krusial ya, 80 tahun silam, penuh drama. Betul sekali. Dan masih banyak pertanyaan seputar itu. Nah, sumber kita kali ini artikel mendalam dari BBC News Indonesia. Mereka merangkum dokumen sejarah, wawancara ahli juga. Komprehensif ya kelihatannya. Iya. Jadi misi kita nih, pengen paham apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam Führer Bunker. Itu loh, kompleks bunker di bawah Kanselir Reich, Berlin. Terutama pas Reich ketiga, kekaisaran Jerman Nazi itu runtuh. Betul, dan juga penting buat misahin mana fakta, mana mitos yang banyak beredar. Oke, kita mulai ya. Konteksnya dulu. Akhir 1944, Jerman udah kelihatan banget bakal kalah. Udah jelas lah arahnya kemana. Hitler kembali ke Berlin itu Januari 1945. Habis itu hampir nggak pernah keluar lagi dia. Terjebak di sana ya, bisa dibilang. Karena serangan bom sekutu makin gencar kan, jadi Hitler makin sering ngumpet di bunker bawah tanah itu. Masuk akal sih. Sejak akhir Januari, wah dia benar-benar hidup di bawah tanah terus, tidur, kerja, semua di sana. Nggak kebayang ya rasanya. Terakhir kali dia kelihatan di permukaan itu pas ulang tahunnya, 20 April. Sama satu lagi pas jalan-jalan sebentar hitaman tanggal 23 April. Itu buat foto terakhirnya ya. Iya, bener. Kondisinya pasti, wah, neken banget itu. Tentu saja, meskipun Führer Bunker itu gede ya, ada 30 ruangan, ada ventilasi, generator modern. Fasilitasnya lengkap ya kelihatannya. Iya, tapi saksi mata bilang, tempatnya itu sempit rasanya. Dingin, lembab, terus pengap. Belum lagi suara generatornya berisik terus. Aduh. Suasananya suram banget. Semua orang di sana sadar perang udah kalah. Terus karena lampu nyala terus, mereka jadi nggak tahu waktu. Siang, malam sama aja. Kacau ya orientasinya. Siapa aja sih yang nemenin dia di sana? Ya, orang-orang terdekatnya. Ada Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Goebbels, sama keluarganya. Staf militer, sekretaris juga. Semua terjebak bareng dalam keputusasaan gitu deh. Dan di tengah suasana suram kayak gitu, gimana rutinitas Hitler sendiri? Apa ada yang berubah? Anehnya nih, rutinitasnya hampir nggak berubah loh. Bangunnya tetap siang. Terus ada 2 kali rapat militer harian. Masih rapat ya? Masih. Terus ada sesi minum teh sambil dia monolog panjang sampai dini hari. Tapi ya realitas mulai nggak bisa dihindari. Maksudnya? Gini, tanggal 21 April, sehari setelah ulang tahunnya, dia perintahin serangan balasan ke pasukan Soviet yang udah ngepung Berlin. Serangan balasan? Iya. Dengan kondisi kayak gitu? Nah, itu dia. Perintahnya benar-benar mustahil dilaksanain. Divisi-divisi yang dia tunjuk di peta itu, kenyataannya cuma sisa-sisa pasukan kecil. Nggak punya tank, nggak punya artileri berat. Ya ampun, terus jenderalnya gimana? Masa nggak bilang? Nggak berani mereka. Takut. Tapi ya besoknya, 22 April, kenyataan pahit itu udah nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Kenapa tuh? Dia akhirnya tahu kalau serangan balasan itu gagal total. Tentara Merah Soviet malah udah masuk ke dalam kota Berlin. Wah, Hitler meledak marah ke jenderalnya. Nah, ini momen yang sering digambarin di film ya. Betul. Cukup akurat tuh di film Jerman Downfall. Momen ini penting banget. Karena untuk pertama kalinya, Hitler secara terbuka ngakuin kalau Jerman udah kalah. Akhirnya ngaku juga ya, tapi dia nggak mau kabur. Nggak mau. Padahal ada yang nyaranin buat lari ke pegunungan Alpen, tapi dia nolak. Udah ngaku kalah tapi nggak mau lari. Terus muncul isu pengkhianatan juga kan ya? Itu nambah beban pasti. Tepat sekali. Pertama si Hermann Göring. Dia kan pernah ditunjuk jadi pengganti Hitler tuh. Iya, orang nomor 2-nya kan? Nah, dia kirim telegram dari Bavaria, minta izin buat ngambil alih kepemimpinan. Mungkin dia pikir Hitler udah nggak bisa apa-apa lagi atau udah mundur. Reaksi Hitler gimana? Murka. Semua jabatan Göring dicopot, dituduh pengkhianat. Wah, makin parah dong situasinya. Belum selesai, ada lagi yang lebih parah. Siapa lagi? Tanggal 28 April, Hitler dapat kabar kalau Heinrich Himmler, kepala SS, Itu kan orang kepercayaannya banget. Ternyata si Himmler ini diam-diam coba negosiasi sendiri sama sekutu barat lewat diplomat Swedia. Waduh, ditusuk dari belakang sama orang paling dipercaya. Bisa dibilang gitu, Hitler benar-benar merasa dikhianati semua orang. Ada catatan intelijen Inggris dia ngeluh, militer bohongi saya, sekarang SS ninggalin saya.
Wah, itu pasti pukulan telak banget. Keputusaasaannya makin dalam. Tapi kan masih ada kesempatan kabur terakhir ya, yang sama pilot perempuan itu, Hannah Reich. Iya, benar. Antara tanggal 26 sama 27 April itu, Hannah Reich ini luar biasa berani. Dia berhasil mendaratkan pesawat kecil dekat bunker. Gila, nekat banget. Dia nawarin diri buat bawa Hitler keluar. Tapi Hitler lagi-lagi nolak. Kekeh mau bertahan di ibu kota. Kenapa ya dia kekeh gitu? Mungkin ya, selain prinsipnya, ada juga kabar soal nasib sekutunya Mussolini di Italia. Kan ditangkap terus dieksekusi brutal tuh. Ah iya, mungkin dia takut ngalamin hal yang sama. Bisa jadi. Itu makin membulatkan tekadnya buat bunuh diri aja. Kondisi fisik sama mentalnya juga udah anjlok banget. Ada Parkinson, terus efek obat-obatan bertahun-tahun. Saksi mata bilang mukanya kayak pakai topeng ketakutan dan kebingungan. Kasian juga ya. Maksudnya kondisinya mengenaskan gitu. Lalu terjadilah pernikahan itu ya di tengah semua kekacauan ini. Betul, tanggal 29 April dini hari. Upacara sipil singkat aja, dia nikahin kekasih lamanya Eva Braun. Agak nggak terduga sih ini. Kenapa ya dia nikah di saat-saat terakhir gitu? Macam-macam teorinya, tapi setelah itu dia mulai pamitan ke stafnya. Terus dia diktein wasiat politiknya. Oh, wasiatnya. Ada yang menarik dari situ. Ada satu hal yang nunjukin banget narsismenya sampai akhir. Dia nyalahin rakyat Jerman atas kekalahan. Wah? Nyalahin rakyatnya sendiri? Iya, katanya bukan saya yang kalah perang, tapi rakyat Jerman. Ini nunjukin betapa dia udah lepas banget dari realitas sampai akhir hayatnya. Wow, benar-benar nggak mau ngaku salah ya. Dan akhirnya, tanggal 30 April 1945, klimaksnya terjadi. Sekitar jam 3:30 sore, Hitler sama Eva Braun masuk ke ruang pribadi mereka. Lalu? Hitler bunuh diri, caranya minum kapsul sianida terus nembak kepalanya sendiri. Eva Braun juga minum sianida. Sesuai perintah Hitler, jasad mereka berdua langsung dibawa keluar ke Taman Kanselir. Dibawa keluar, terus diapain? Ditaruh di lubang bekas bom, disiram bensin, terus dibakar sama pengawalnya. Dibakar? Kenapa harus dibakar segala? Apa alasannya? Ketakutan luar biasa. Dia nggak mau banget ditangkap hidup-hidup. Apalagi kalau jasadnya nanti dipamerkan sama Soviet. Kayak yang terjadi sama Mussolini. Dia nggak mau itu terjadi padanya. Jadi ini upaya terakhir dia buat ngontrol narasi ya? Betul, buat mempertahankan citra Mesias Maha Kuasa yang udah dia bangun selama ini. Ironisnya, ya, Soviet kan nemuin sisa jasadnya tuh Mei 1945. Tapi mereka rahasiain penemuan itu. Oh ya, kenapa dirahasiain? Nah, justru karena dirahasiain itu, malah muncul teori konspirasi puluhan tahun. Orang-orang jadi mikir Hitler berhasil kabur. Mungkin ke Amerika Selatan atau mana gitu. Padahal nggak mungkin ya. Buat orang yang gila kekuasaan dan pujaan kayak Hitler, hidup ngumpet tentang semua itu kayaknya nggak terpikirkan sama sekali. Nggak sesuai karakternya. Jadi dari pendalaman kita ini gambarannya jelas ya. Akhir hidup Hitler itu jauh dari kesan heroik yang mungkin dulu dipropagandakan. Jauh banget. Bunuh diri di bungkar yang pengap, dingin, suram, di tengah kekalahan total dan perasaan dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Akhir yang sangat kelam ya buat sebuah rejim yang bawa kehancuran sebegitu dahsyatnya ke dunia. Iya. Dan yang menarik buat direnungkan juga, gimana obsesinya dia sama citra, sama warisannya, bahkan ketakutannya soal nasib jasadnya. Itu. Malah bikin mitos ya. Malah secara nggak langsung nyuburin keraguan dan mitos tentang dia setelah kematiannya. Ini nunjukin kuatnya sebuah narasi yang dibangun, ya. Bahkan ketika realitasnya udah hancur lebur. Bener juga. Oke, sebagai penutup nih, kami mau tinggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Silakan. Mengingat betapa dalamnya Hitler mikirin citranya, gimana dia akan dikenang, bahkan sampai detik-detik terakhirnya, menurut Anda gimana sih narasi tentang tokoh-tokoh sejarah yang kontroversial kayak dia ini terus dibentuk, dinegosiasikan ulang, bahkan diperdebatkan oleh generasi-generasi setelahnya, lama setelah mereka nggak ada? Pertanyaan bagus itu untuk jadi bahan renungan.